と開く花びらはあなたのように聞こえない頑張れを握った両手に何度もくれた消えそうに咲きそうなつぼみが今年も僕を待ってる今もまだつかめないあなたと描いた夢立ち止まる僕のそばで優しく開く笑顔のようなつぼみを探してるそれにOke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua ya? Berapa orang ini? 17 orang ya? Oke, sambil jalan ya, kita mulai saja perkuliahan perkuliahan ke-7 ya, mata kuliah Chukyu Mojigoi kelas A ini. Pada hari ini udah tanggal 2 November ya, 2 November 2020. Perkuliahan kanji kita akan mulai. Yang sudah hadir ada 16 orang. Ini tinggal berapa orang ya? 22 orang, berarti tinggal 5 orang lagi ya. Oke. Baik, kita mulai perkuliahannya dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Hari ini kita akan membahas bab 15 ya untuk kanji halaman 208 sampai 212. Teman-teman sudah pada punya bukunya belum? Udah buka bukunya belum? Halo? Ya, Sensei. Ya, kita lihat bab 15. Nanti setelah itu, setelah kanji baru ke goi bacaan ya. Kemarin kuisnya udah pada bisa belum? Ada yang banyak toh yang dapat 100 ya? Ya, Sensei. Ada yang kurang juga mungkin ya. Oke, kita mulai dari kanji yang pertama. Ada kanji hiroi ya, kanji hiro itu artinya luas. Dibaca juga ya. Contoh di buku ada hiroba ya, ada hiroba, ada kemudian Hiroshima, Hiroshima gitu ya. Kemudian ada juga sebiro. Sebiro itu baju yang Sensei. Apa? Kokoku. Kokoku itu artinya laporan ya.
Kokoku itu juga. Sebiro itu seibiro panjang berarti. Sebiro. Sebiro. Sebiro itu jaket ya. Sebiro. Enggak ada kanjinya ya? Sei mungkin ya. Seibiro. Oh ya. Sini kok ada tapi salah ya. Jaket itu sebiro. Sebiro. Ya, sei itu artinya punggung, hiro itu artinya luas. Jadi baju yang dipakai untuk yang punggungnya luas gitu ya. Sebiro itu jaket. Kemudian ada Hiroba dan Hiroshima. Yang dibaca ko tadi sudah disampaikan, ada kokoku. Kokoku ya, artinya iklan atau layanan atau laporan gitu ya. Kalau di sini mungkin bahasa Indonesia laporan, tapi sebenarnya iklan itu kokoku itu ya. Ada lagi yang lain selain ini? Jadi kokoku itu laporannya. Koku, ko itu artinya luasnya. Tapi di sini dibaca hiro juga ya. Hiroba, Hiroshima, Sebiro. Ada lagi ya. Kok apa ya selain di situ? Yang di buku hanya 4 ini ya. Jadi dibaca hiroi, dibaca hiro, dibaca ko. Kemudian kanji berikutnya adalah kanji watashi. Dibaca juga shi, artinya swasta. Shiritsu artinya swasta. Ya, shiritsu itu shiritsu daigaku misalnya. Jadi universitas swasta. Kemudian ada apa ya? Watakushi itu sama dengan watashi ya. Artinya saya. Kemudian apa lagi ya? Selain itu di buku hanya Shiritsu Daigaku dan Sensei. Shigaku. 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 Apa artinya? Apa artinya coba? Shigaku artinya apa? Nah, kok saya paham begitu? Shigaku apa? Kayak sekolah swasta. Iya. Jadi Shigaku itu singkatan dari Shiritsu Daigaku ya. Mungkin universitas. Kayak Shiritsu. Shitetsu ada ya, Shitetsu ya. Shitetsu artinya jalur kereta api yang dimiliki oleh swasta. Misalnya kalau di kita kan semuanya punya kereta api Indonesia, tapi di Jepang itu ada kereta api yang dikuasai oleh swasta, makanya disebut dengan jalur Shitetsu ya. Shitetsu itu artinya jalur yang dimiliki oleh pribadi atau swasta. Kemudian ada kanji saru, bukan sari monyet ya, tapi saru itu artinya lewat ya, dibaca kyo. Contohnya kyonen. Pendek ya. Tahun lalu artinya tahun yang sudah lewat. Saru itu artinya lewat. Bentuk T-nya satta ya. Jadi kyonen artinya tahun yang sudah lewat. Tahun yang lalu. Kalau di buku hanya kyonen saja ya. Tidak ada sarunya ya. Tapi ini dibaca saru. Ya. Seikyo. Apa artinya? Seikyo. Meninggal. Oh ini nggak bisa dibuka. Bentar. Oh di sini saru. Meninggal. Sakyo. Bukan sensei. Seikyo. Kyo. Ini. Ya itu. Oke, artinya meninggal. Artinya meninggal. Oke. Pass away.
Seikyo artinya meninggal ya. Di buku hanya kyonen dan kyonen saja, tidak ada kata saru ya, tapi dibaca kyo ya. Tapi artinya lewat, sudah melewati, sudah. Nih, kemudian kanji shitsu, ini dibaca shitsu ya, artinya ruangan ya. Shitsu itu artinya ruangan. Contohnya adalah kyoshitsu, ruangan sekolah, kemudian ada kaigi, ruangan kantor, ruangan rapat ya. Kemudian ada kenkyu shitsu, ruangan penelitian. Nah, ini kenkyu tadi juga nanti akan ada ya. Jadi kyo shitsu artinya tempat mengajar, kelas. Oshiru, hea. Kemudian kaigi artinya rapat. Kemudian kenkyu shitsu artinya ruang penelitian. Tapi kalau dibuat watashi no shitsu ya, jadi shitsu. Ada ya? Nah ini ya, jadi ruang pribadi saya, shitsu ini. Kemudian, Tosho shitsu. Shitsu, ruangan membaca ya, ruangan baca. Jadi banyak semuanya pakai shitsu ya, ada yang pakai ya, ada yang pakai shitsu. Contoh hea itu kan pakai ya, tapi beda sedikit ya. Nah, yang di bawah hea itu dibaca juga oku. Ya, contohnya heya ruangan, kamar. Kemudian ada hongya, toko buku. Nggak bisa pakai hongshitsu ya. Hongshitsu artinya nggak ada ya, hongshitsu itu. Walaupun artinya ruangan buku gitu ya, tapi nggak boleh ya. Ternyata hanya heya ya itu artinya ruangan, kemudian hongya toko buku. Kemudian ada yaoya itu artinya toko sayuran atau toko buah-buahan. Kemudian yane ya artinya atap. Kemudian ada oku, nah tadi ya, okujo itu artinya puncak atap. Nah, jadi di sini dibaca yane, tapi ini dibaca okujo, ya, okujo, artinya atap yang puncaknya. Kalau yane itu atap biasa. Kemudian ada kanji oshiru, mengajar. Ada oshiru, ada osawaru. Kalau osawaru diajar, ya. Ada oshiru, ada osawaru. Artinya diajar, hati-hati ya. Osawaru. Osowaru. Hah? Osowaru bukan sih? Osowaru. Ya, osowaru. Artinya diajar. Kalau oshiru artinya mengajar, kalau osowaru artinya diajar. Beda. Nah di sini dibaca kyo, contohnya kyoshitsu tadi, ya, kemudian kyoshi. Salah, kyoshi artinya pengajar. Kemudian ada Kyoiku. kyoiku artinya pendidikan. Kyoiku, kyonya pendidikan, ikunya membesarkan, kyonya besar, kyonya mengajar, ikunya membesarkan, ya, artinya kyoiku. Kemudian ada kyokai. Kalau kyokai itu gereja, ya, artinya oshiru dan pertemuan. Pertemuan untuk mengajar, sama itu kyokai. Sukyo. Sama Agama. ya, sukyo artinya agama, sukyo. Sukyo itu artinya agama. Atau sukyo wa nan desu ka? Islam kyo desu ya. Islam kyo berarti pakai u sensei. Hah? Kyo u. Ini sukyo.
Oh iya, salah ini. Kanji yang ini ya. Kemudian contohnya Isuramu Kyo. Nanti ajaran Islam. Nah, itu Islam Kyo. Kalau Bukyo. ini Shukyo agama. Berarti kalau Buddha Bukyo ya, Bukyo. Bukyo. Ini Kyo-nya tetap gabung di situ. Islamu Kyo. Islamu Kyo. Kemudian ada tadi apa? Bukyo. Buddha itu Bukyo. Buddha. Ya. Kalau Kristokyo ya Kristokyo. Kemudian kanji Keng ya. Kanji Kenkyu. Kenkyu artinya meneliti ya. Contohnya ada Kenkyu Shitsu dan Kenkyu ya, sama aja ya. Kenkyu artinya peneliti. Kenkyu Sha artinya peneliti. Kalau Kenshu, Kenkyu artinya peneliti ya. Kalau orangnya berarti peneliti. Kalau sendiri artinya meneliti. Kenkyu Suru. Kenkyu Suru. Kemudian Kenkyu Sa tadi ya. Orangnya. Orang yang meneliti, peneliti Kenkyu Sa. Kalau meneliti Kenkyu Suru, kalau peneliti Kenkyu Sa. Ada lagi Kenshu. Artinya planning ya. Kenshu itu Kenshu Sei. Berarti kan orangnya Kenshu Sei. Orang yang mengikuti pemagangan ke Jepang itu namanya Kenshu Sei. Kenshu artinya magang. Kemudian kanji Hatsu setelah itu artinya memunculkan ya. Lafal contohnya Hatsuong. Pengucapan, kemudian ada Hatsubai, penjualan. Kemudian ada Hapyo, betul, presentasi. Kaihatsu. Kaihatsu. Pengembangan. Hatsu, penemuan. Kaihatsu. Ada Daihatsu. Daihatsu itu dari bahasa Jepang itu. Salah ya. Dai itu artinya Jepang, Daihatsu, penemuan Jepang. Oh, nggak boleh pakai itu. Nggak boleh pakai kanji ternyata ya. Dai itu artinya Yamato Dai, Jepang, Yamato, kemudian Hatsu, penemuan Jepang. Kemudian ada Hatsume. Hatsuong. Udah di atas Hatsuong. Ini Hatsuong artinya pengucapan. Hatsubai penjualan, menjual sesuatu. Ini pakai suruh juga Hapyo suruh, artinya mempresentasi. Kaihatsu penemuan dan Hatsume juga artinya sama menemukan. Kemudian Supatsu pemberangkatan. Supatsu ya, pemberangkatan. Ini kanjinya hati-hati, bukan dibaca Depatsu tapi Supatsu. Ya. Kemudian ada kanji berikutnya, kanji Hasya. Hasya ya, pemberangkatan kereta api. Ini pakai suruh semua boleh ya, Hasya. Hasya suruh. Hasin. Sinnya pakai Shinjiro. Itu biasanya yang di bagian telepon apa gitu. Oke. Hasin ya. Hasin. Artinya
apa ya, hasing itu kayak sinyal gitu ya, kayak sinyal atau wifi gitu ya, hasing seru. Jadi kalau kita mengirimkan surat itu dalam email itu hasing seru atau hensing seru membalas ya. Nah, ada banyak ya. Ini semuanya dibacanya hasu. Ada dibaca patsu, ada dibaca hasya, ada dibaca hasing gitu ya. Kemudian kanji Q itu artinya kenkyu no Q tadi sudah ya. Ini sebetulnya ada kanji dibacanya apa ya, satu lagi ya. Ini sama tadi ya dengan yang ini. Kenkyusa ya. Kenkyu artinya meneliti, memecahkan. Apa ya, otonaru. Ada lagi yang lain soalnya. Ya. Nah ini kalau di copy kayak gini. Kenkyu suru sama Kenkyusa, peneliti. Otonaru kah? Dibaca otonaru gitu. Coba. Otonaru. Bukan. Otoru. Bukan. Oh salah. Ini bacanya keng aja ya. Keng ya dibaca Q aja. Kemudian kanji caku itu artinya tiba. Contohnya adalah memakai ya. Memakai kiru. Kiru. Memakai. Kemudian ada kimas. Ada tsuku artinya tiba. Kimono. Oh, artinya baju yang dipakai atau baju kimono itu. Sensei. Jadi ada dibaca. Kan tadi ada supatsu. Kalau ini tochaku. Nah, ya lawan dari supatsu adalah tochaku. Tochaku. Tiba ya. Tochaku suru dan supatsu suru. Lawan katanya itu. Kemudian ada baju yang dipakai atas ya, uwagi. Jaket, ada lawan katanya shitagi. Baju daleman ya. Jadi ada uwagi, ada shitagi. Baju yang dipakai atasan, ada baju yang dipakai di bawah shitagi ya. Celana itu shitagi ya. Kemudian ini berarti ada lawan katanya ya di sini ya. Di sini lawan kata dari sup itu adalah tochaku ya. Supatsu. Supatsu suru. Salah ya. Patsu suru. Lawan katanya tochaku suru. Ada lagi yang lain selain ini? Udah ya. Jadi kiru dibaca tsuku juga tiba ya. Kemudian kimono, ada tochaku, ada uwagi ya, sama shitagi. Oke, yang lainnya nanti cari sendiri ya. Kemudian kanji noru naik artinya norimas dibaca jo ya. Kemudian contohnya norimono artinya barang yang dinaiki ya, kendaraan. Norikae juga sama artinya ganti kendaraan. Norikae, norimono ya artinya ganti kereta api, transfer. Kemudian ada jokyaku, jo-nya panjang, Noriba penumpang. bisa nggak sih? Noriba. Noriba, ya noriba juga sama ya. Joukyo, kyaku, jokyaku. Oke, penumpang ya. Jokyaku itu penumpang, orang yang naik. Berarti tadi naiknya nori
Apa tadi yang disampaikan? Jelang? Noriba. Oh, noriba. Tempat naiknya ya. Sama ya, norimono sama noriba. Jogyaku penumpang, kemudian Josakeng itu tiketnya. Josakeng tiket naik. Josakeng tiket naik keretanya. Oke ya, yang lainnya apa lagi ya? Nanti banyak ya. Jogyaku udah tadi kemudian noriba dan Josakeng. Dan kanji berikut kanji kei hakaru ya. Ini bacanya hakaru. Artinya mengukur. Contohnya adalah keikaku rencana, kemudian ada toke ya, jam, kemudian ada keikaku rencana, dan kaikei itu akuntansi ya, menghitung. Kaikei surat itu akuntansi. Kemudian ada tai ongkei, pengukur udara ya, pengukur suhu tubuh kita itu tai ongkei. Keisang. Keisang artinya menghitung, matematika ya, keisang suru. Jadi di sini hakaru, kemudian toke jam, keikaku rencana, kaikei itu menghitung atau akunting, kemudian tai ongkei itu suhu udara, pengukur suhu udara, termometer, kemudian ada keisang matematika atau perhitungan. Kemudian ada ga, ya, dibaca ga, ini keikaku, dibaca ga, dibaca keikaku. Contohnya eiga minggu lalu sudah ya. Kemudian gaming, display ya. Kemudian keikaku tadi dibaca kaku, rencana. Kemudian ada ga apa lagi? Sensei. Kakusu. Hah? Kakusu. Kakusu. Apa artinya? Jumlah coretan dalam kanji. Kakushu. Kakushu. Ini. Ini benar nggak kakushu? Kayaknya bukan ini. Benar kan? Jumlah coretan dalam kanji. Ada lagi kanji mangga. Mangga dan gaka. Mangga itu anime, gaka itu enggak gaka. Enggak pak. Pengarang pelukis. Ya, pengarang, pelukis. Ada kikaku suruh merencanakan. Manga artinya anime tadi ya, kemudian gaka artinya pelukis, dan kikaku artinya merencanakan. Kemudian setelah itu kanji setsumei ya. Setsumei artinya menjelaskan. Kemudian ada shosetsu, novel. Setsumei, kemudian shosetsu, kaisetsu, kaisetsu, pemecahan. Soalnya gimana? Shosetsu, shosetsu artinya novel, cerita kecil. Setsu itu artinya menceritakan ya. Setsumei berarti kalau kaisetsu artinya menjelaskan. Kemudian ada sekyo, ceramah, berceramah. Sekyo itu artinya mengajak kepada orang untuk mengikuti kita, sekyo suru. Setsumei suru ada sekyo suru.
ajakannya sakyo itu ya. Kemudian kanji bio ini dibaca yamai, yamai. Kalau berdiri sendiri yamai ya. Artinya sakit. Ya, yamai. Kemudian dibaca byoki. Sakit. Kemudian ada byoing di bawahnya sekalian. Ya. Byoing. Omoi byoki apa? Omoi byoki. Sedikit lagi ya. Contohnya new ing itu, kalau ing itu ya bionya berarti bioing dulu ya. Oke. Ing kemudian bio. Sekarang kalau yang di bawah. Ing itu artinya lembaga. Contohnya new ing. Artinya masuk rumah sakit. Berarti lawan katanya tai ing. Keluar dari rumah sakit. Jadi kalau masuk rumah sakit itu new ing, keluar ini pakai suruh ya, new ing suruh sama tai ing suruh. New ing artinya masuk rumah sakit, tai ing artinya dari rumah sakit. Nanti bioki itu juga kadang-kadang dibaca ing juga ya. Ini bioing rumah sakitnya. Bioki artinya yamai. Yamai no kimochi berarti sakit ya. Kalau yang bioing sudah dibaca. Bioki kemudian bioing ada bionin. Bionin. Bionin itu artinya orang yang sakit. Bionin. Ya, orang yang ini pesakitan ya. Pasien ya, bionin itu. Kanjasang juga sama dengan bionin. Kemudian K itu artinya jurusan. Contohnya Gakka. Artinya jurusan program studi ya. Kemudian ada Kagaku ilmu pengetahuan. Kemudian ada Gaika bagian luar. Kalau di rumah sakit itu ada bagian dalam. Bagian dalam itu Naika, penyakit dalam ya. Kemudian lawan katanya berarti soto ya, berarti Gaika. Apa berarti ini? GK. Artinya Naika itu bagian dalam di rumah sakit, penyakit dalam. Lawan katanya itu GK. Bukan Gaika dibacanya. GK itu artinya penyakit kulit, itu GK ya. Kalau ini GK artinya prodi, program studi, kemudian ada Kagaku artinya ilmu pengetahuan. Nihongo Gakka berarti jurusan bahasa Jepang. Kemudian terakhir kanji do, ichido, ya. Kali, kemudian ada do kondo no nichiobi, ya. Kemudian do arigatou gozaimasu. Ondo, bukan omdo ya. Ondo itu artinya suhu udara. Ichido sekali, kemudian mo ichido kudasai berarti sekali lagi. Kondo yang berikutnya dan ondo artinya suhu udara. Shitsudo suhu ruangan. Kelembabannya atau temperatur. Kemudian ada shokudo. Shokudo kecepatan tinggi. Nah, saya tidak jelaskan bahasa Indonesianya ya. Nah, sampai sini berarti ini bab 15 ya. Contoh kita lihat lagi satu persatu. Bentar, saya save dulu. Ini bab 15, kanji bab 15. Kita lihat dulu ya.
lagi. Ini salah. Ya, 2 November bulan 2 tanggal 2 November bulan 11 2020. Kanji Hiroba, kanji luas ya, Hiroi itu Hiroba artinya luas, lapangan luas. Hiroshima artinya nama kota, kemudian Sebiro tadi jaket, dan Kokoku artinya pemberitahuan atau ikan. Kemudian ada kanji shi dibaca watashi, shiritsu artinya swasta, watashi atau watakushi juga bisa ya, shigaku artinya universitas swasta atau sekolah swasta, dan shitetsu artinya lain atau lintasan atau rel kereta api yang dimiliki oleh swasta. Kanji saru, kanji lewat, ada kyonen tahun yang lalu, dan sekyo artinya meninggal. Kemudian kyoshitsu ruangan, kaigishitsu ruang rapat ya, kenkyushitsu ruangan penelitian. Kemudian watashishitsu, salah ini, shishitsu ya dibacanya. Ini dibacanya shishitsu, nggak usah, bukan watashishitsu, shishitsu. Ruang pribadi saya, dan tososhitsu artinya ruang baca buku atau perpustakaan. Kemudian ada kanji heya, dibaca heya, kemudian hongya, toko buku. Yaoya itu artinya pasar atau toko buah. Yane artinya atap, kemudian okujo artinya puncak atap itu. Kemudian ada osieru dan osawaru. Osieru mengajar, osieru diajari. Osawaru diajari gitu ya. Kalau osieru mengajar. Contohnya kyoshitsu ruangan kelas, kemudian kyoshi itu gurunya sama dengan sensei, kemudian kyoiku pendidikan. Kyokai artinya gereja, shukyo artinya agama Islam itu Islam kyo, agama Buddha itu Bukyo. Kemudian ada kenkyu, meneliti, kenkyusa peneliti, kenshu magang, kenshuse orang yang magangnya. Kemudian hatsuong itu ucapan, hambai pembelian, happyo presentasi, kaihatsu penemuan, setsume juga sama penemuan, suppatsu artinya berangkat, hassa keberangkatan kereta api, dan hashing itu sinyal kuat ya, hashing itu, atau mengirimkan pesan. Kenkyu itu Q-nya, kemudian kenkyusa tadi sudah, kemudian memakai itu kiro, kemudian tsuku tiba, kimono baju kimono, tochaku sampai, dan suppatsu itu artinya berangkat. Tadi yang lawan katanya tochaku tiba. Kemudian ada uwagi, pakaian wagi itu jas ya. Kemudian shitagi itu pakaian yang dalam. Kemudian norimono, ada norikae, norimono barang yang dinaiki atau kendaraan ya. Kemudian norikae ganti kereta, jokyoku penumpang, dan noriba tempat naik. Kemudian josakeng itu tiketnya. Kanji hakaru dibaca kei juga, contohnya tokei jam, keikaku rencana, kaikei itu artinya akunting, kemudian tayongkei itu artinya termometer, kemudian keisang artinya menghitung atau matematika. Kemudian eiga, ada kanji eiga itu artinya film, gameng artinya display, keikaku tadi sudah rencana, kakusho jumlah tulisan dalam kanji, manga anime, gakka pelukis, dan kikaku merencanakan atau membuat perencanaan. Kemudian setsume baca artinya menjelaskan, kaisetsu juga menjelaskan sama tapi lebih lengkap daripada setsume. Kemudian shousetsu artinya novel, dan sekyo artinya mengajak ya, menceramahi. Yamai artinya sakit, byoki sama dengan yamai. Byoing rumah sakit, byonin pasiennya.
Ing-nya itu nyuing rumah sakit, tai-ing artinya keluar dari rumah sakit. Ada lagi misalnya daigakuing. Berarti S2 ya, daigakuing berarti pasca sarjana. Kemudian kanjika tadi ya, artinya studi, program studi berarti kaka, kagaku ilmu, kemudian naika itu bagian dalam, penyakit dalam, kemudian GK penyakit luar. Kemudian do terakhir itu dibaca ichido, kemudian kondo ya ondo. Ondo no nichiobi berarti hari berikutnya. Ondo artinya suhu, kemudian shitsudo kelembaban, dan sokodo kecepatan tinggi. Itu ya yang hari ini kita pelajari untuk kanji. Silakan, ada pertanyaan terlebih dahulu? Yang sudah hadir ada 24, sudah semua ya, 23. Udah absen belum di my class? Udah ya kayaknya. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Di buku juga ada, sebetulnya tinggal membaca, tinggal melatih aja ya. Sekarang kita lihat yang membacanya. Ini yang paling menarik sebetulnya, supaya Anda bisa membaca tentang kosakata yang sudah dipelajari, kemudian ada ininya. Nah, saya belum share ya. Biar saya mendengar suara teman-teman semua. So, Jeplang bagian Tsuruno Ongaishi. Mungkin udah pernah ini mendengar ya. Apa Tsuruno Ongaishi itu? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Tsuruno Ongaishi. Cerita rakyat ini ya. Tsuru itu artinya pangsa. Ongaishi itu balas budi. Jadi Tsuruno Ongaishi adalah balas budi angsa putih ya. Nah, ceritanya seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, saya buka dulu. Ini di Dokai. Bab 26 kah? Kan. Berarti Dokai bab 27. Tsuruno Hanashi ya. Tsuruno ini dikit-dikit percakapannya dikit-dikit kok. Nah, berarti saya share dulu. Tampilannya udah kelihatan? Sudah, Sensei. Bentar ya. Tsuruno Ongaishi. Bentar, kok muncul? Suaranya nggak kedengaran ya? Bentar. Saya share dulu. Oke, kita dengarkan dulu cokainya ya. Kemudian baru nanti kita baca bersama-sama. Kita baca sekalian aja biar
昔、ある村に一人の貧乏な若者が住んでいました。いつも真面目に働いていましたが、生活は全然楽にはなりませんでした。ある日、いつもと同じように山へ木を取りに行きました。家に帰る途中で野原の雪の中に鶴が倒れているのを見つけました。鶴は羽に怪我をして苦しそうに泣いていました。若者は怪我をしたところを川の水で洗ったり薬をつけたりして助けてやりました。元気になった鶴は何度もお辞儀をして空へ飛び上がりました。そして若者の頭の上をゆっくり回ってから山の向こうへ飛んで行きました。それから2、3日経った雪の降る夜、若者が家の中で仕事をしているとき、戸を叩く音が聞こえました。こんなに夜遅く誰だろう。そう思いながら若者は戸を開けてみました。そこには一人の美しい娘が立っていました。私は親類の家へ行くところですが、途中で道に迷ってしまいました。すみませんが、ちょっと休ませてくださいませんか。それは大変でしたね。どうぞ中に入って休んでいってください。寒かったでしょう。さあ、火のそばへ来て温かいものを食べてください。その夜、親切な若者はその娘を止めてあげました。次の日、朝早くから娘は食事の用意をしたり掃除をしたりして一生懸命に家の中の用事をしました。その日から娘はずっと若者の家にいるようになりました。ある日、娘は若者に言いました。私はこれから特別の糸で布を作ります。その布ができたら町へ売りに行ってください。町の人々は珍しがって高く買ってくれるはずです。でも私が仕事をしているときは部屋の中を見ないでください。娘は部屋に入ったままずっと中で仕事をしていました。そして1週間後に美しい布を持って出てきました。若者はその布を町へ持って行って売りました。人々は、見たことも聞いたこともない珍しい布だ。こういう素晴らしい布なら高くても買いたい。と言って高い値段で買いました。若者がお金をたくさん持って喜んで帰ってきたので、娘も嬉しそうな顔をしました。その日から若者はお金がもっと欲しくなり、娘を働かせるようになりました。娘はだんだん顔色が悪くなり、痩せてきましたが、若者の喜ぶ顔が見たくて、布を作り続けました。ある日、若者は娘の部屋の中を見たくなりました。どうしてあんな美しい布ができるのだろう。ちょっとだけなら見ても構わないだろう。と思って娘の働いている部屋へ行ってみました。若者は中を見てびっくりしてしまいました。部屋の中では痩せた鶴が自分の羽を一本一本取り、それで布を作っていたのです。若者に見られたのを知った娘は部屋から出てきて静かに言いました。あなたは私の部屋の中を見ないと約束したのに見てしまいましたね。私は前に助けていただいた鶴なのです。あなたのために働こうと思ってこの家に来ました。でも
あなたが約束を守らなかったので、もう一緒にいることができません。娘は泣きながら行きました。私が悪かった。許してくれ。私のそばにいてくれ。若者が娘を追いかけて外へ出たとき、鳥の鳴く声がしました。外にはもう娘はいませんでした。夕方の空を白い鶴が飛んでいるのが見えました。悲しそうに高い声で泣きながら、夕焼けの赤い雲の中に消えていってしまいました。Oke, panjang ya. Itu cerita tentang apa ya? Chiru no Ohanashi. Panjang sekali ini, tapi kosakatanya lumayan, cukup banyak ya. Ini kalau nggak selesai di apa namanya di kita baca ya, tapi intinya adalah ini kayak ceritanya itu ya, ceritanya Jaka Tingkir gitu loh ya, atau apa siapa yang menemukan atau ini apa ceritanya Maling kundang. jadi ada putri yang lagi mandi kemudian bajunya disembunyikan, kemudian putrinya itu jadi istrinya, tapi jangan lihat lah lagi saya memasak gitu ya, karena dia tidak menumbuk padi itu. Karena dia lihat maka harus menumbuk padi dan lumbungnya hilang habis, kemudian bajunya ketemu, jadi dia bisa pergi balik lagi ke kayangan gitu. Nah ini juga sama. Sensei, Jadi ada ya. Suru itu burung apa, Sensei? Suru itu angsa putih ya. Coba kalau lihat di YouTube, saya lihat di YouTube ada ceritanya mungkin yang angsa putih yang ditolong itu loh. Oh, bukan di YouTube. Di sini di Fukumusume. Kalau saya jelaskan Fukumusume cerita tentang cerita rakyat Jepang itu. Ini cerita anak-anak SD betulnya. Ini di sini ntar. Ini kelihatan nggak apa namanya? Biar mengerti nanti lihat apa gajonya ya, tampilan gambarnya. Kalau tadi kan bacaannya aja. Nihon no Hanashi. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Sensei. Nah, kelihatannya nanti Anda bisa buka website ini. Contoh di sini ada ceritanya apa ya ini Momotaro kayak gitu loh ya. Nah, kita lihat Shirono guys itu di mana ya? Ini cerita anak SD ya. Kelas 1. Kindergarten. Kemudian ini berapa ya? Jepang. Ini Gogatsu no Hanashi. Itu bulan 12 berarti biasanya. Saitomiru. Nah, biar ceritanya itu walaupun panjang tapi menarik ya. Kalau di sini cari Tsuruno Hanashi. Kalau saja Tsuruno Ongaeshi ya. Ongaeshi itu artinya balas budi. Ongaeshi. Ada nggak di sini? Kalau ada berarti nggak bisa ketemu ya. Salah. Di sini di Google Tsuruno Ongaeshi. Kumusume. Oh tadi sudah kelihatan kok ya. Nah ini kan ceritanya ini. Ini Tsuru itu artinya
angsa ya. Di sini ada cukai juga sama. Tsuru no ongaeshi. Kedengaran nggak suaranya? Mukashi mukashi masushii keredo kokoro no yasashii oji-san to oba-san ga imashita. Kalau di sini ceritanya Oba-san dan Oji-san ya. Nah, kita lihat di YouTube-nya ya. Kalau bisa pakai YouTube lebih bagus. Mukashi-mukashi, 貧しいけれど、心の優しいおじいさんとおばあさんがいました。ある寒い冬の日、おじいさんは町へ焚き木を売りに出かけました。すると途中の田んぼの中で、一羽の鶴が罠にかかってもがいていたのです。おー、かわいそうに。Kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Sensei. Kedengaran ya? Kita lihat. Ini beda versinya ya. ねえ。おじいさんはかわいそうに思って、鶴を逃がしてやりました。すると鶴は、おじいさんの頭の上を3遍回って、カウ、カウ、カウ、とさも嬉しそうに鳴いて飛んでいきました。Oh, ini nggak ada gambarnya, nggak ngerti. その夜、日暮れ頃から降り始めた雪がこんこんと積もって大雪になりました。おじい Cari yang ini ya, yang apa namanya, Tsuruno Ongaeshi. Ini cerita ini Tsuruno Ongaeshi itu di sini. Tsuruno Ongaeshi ya. Ada cerita yang seperti itu ya. Tapi kita tadi dengar di sini, yang ini adalah Hitorino Wakamono ya. Tapi kalau yang tadi adalah Oji-san gitu. Nah ini kalau saya bahas ini lama ini, tapi kita coba ya, kita baca ceritanya adalah ada seekor angsa putih yang terluka, kemudian ditolong oleh seorang anak muda yang baik hati. Kemudian dia malam harinya berubah menjadi putri dan membantu si anak muda itu, gitu ya. Kemudian dia membuatkan tenun dengan menggunakan tangannya, tapi kamu nggak boleh lihat bahwa saya menenun tangan itu, kain itu, gitu. Nah, nanti setelah 1 minggu, jadilah kainnya dan dijual mahal sekali. Tapi karena nafsu, maka dia menyuruh semuanya, dia menyuruh si angsa itu untuk membuat lagi tenunannya. Nah, tapi karena penasaran, maka dia lihat, kemudian maka si curunya itu menjadi hilang. Itu ceritanya kayak itu. Kembali ya, kita lihat satu persatu ya. Dari sini penjelasannya. Mungkin hari ini hanya penjelasan saja. Nanti minggu depan kita coba latihan membacanya ya. Karena udah jam 8 lebih 10 ya, lebih 7 ya. Sini. 昔、ある村に一人の貧乏な若者が住んでいました。 Nah, di sini ada bimbo. Bimbo itu apa? Ada yang tahu? Bimbona hito, artinya orang miskin. Ya, bimbona wakamono, berarti orang muda yang miskin sekali. Sundei masta tinggal ya. Mukashi haru murani, ada di sebuah kampung. Hitorino bimbona wakamono ga sundei masta. Ada seorang anak muda yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung. いつも真面目に働いていましたが、生活は全然楽にはなりませんでした。Majime, rajin, hataraite iru, hataraite imas, berarti rajin bekerja. Seikatsu, kehidupan. Jeng-jeng, sama sekali. Rakuni narimaseng dista. Kehidupannya itu tidak naik-naik gitu, walaupun bekerja keras.
Jadi sudah bekerja keras tapi tidak kaya-kaya gitu ya. ある日、いつもと同じように山へ木を取りに行きました。 Pada suatu hari dia seperti biasanya, seperti yang hari yang sama gitu ya, pergi ke gunung untuk mencari kayu. Yamae kyo torini ikimashita, mencari kayu. 家に帰る途中で野原の雪の中に鶴が倒れているのを見つけました。 Ketika pulang ke rumah, tochu di perjalanan pulang ya, di perjalanan pulang ke rumah, Nohara itu di di ladang yang banyak saljunya, dia melihat curug, ya, melihat angsa yang taorete, yang terjatuh, ya, Mitsuke Masta. 鶴は羽に怪我をして苦しそうに泣いていました。 Hane itu sayap, ya, sayapnya itu terluka, kemudian kurushi itu kesakitan, dan naite itu nangis. Naite untuk burung itu naku ya, naku beda, untuk menangis anak beda lagi. Di sini naku itu burung ya. Kemudian 若者は怪我をしたところを川の水で洗ったり薬をつけたりして助けてやりました。 anak muda itu menolong si angsanya dengan membersihkan lukanya di sungai dengan air sungai, ya. Kemudian memberikan obatnya dan membantu si angsa itu supaya sembuh gitu. 元気になった鶴は何度もお辞儀をして空へ飛び上がりました。 Ojigi itu artinya menunduk, menyampaikan salam ya. Kalau orang Jepang kan suka menundukkan kepala, itu ojigi ya. Setelah menjadi sehat, si tsuru itu artinya si angsa itu kemudian beberapa kali menundukkan kepala, mengucapkan terima kasih dan terbang ke angkasa, ke langit. そして若者の手をゆっくり回ってから山の向こうへ飛んで行きました。 Setelah mengitari ya kepalanya si anak muda itu, kemudian dia pergi ke gunung ya, maksudnya terbang ke gunung gitu. それから2、3日経った雪の降る夜、若者が家の中で仕事をしているとき、戸を叩く音が聞こえました。 Kemudian 2-3 hari setelah itu, pada waktu turun salju, ketika anak muda itu lagi bekerja, ada yang mengetuk pintu ya. To, tataku artinya mengetuk pintu. Kemudian こんなに夜遅く誰だろう。 siapa ya malam-malam gini gitu. そう思いながら若者は戸を開けてみました。 Sambil berpikiran seperti itu, kemudian dia membuka pintunya. そこには一人の美しい娘が立っていました。 Di luar itu berdiri seorang putri yang cantik, ya, di depan pintu rumah dia gitu ya. 私は親類の家へ行くところですが、途中で道に迷ってしまいました。 すみませんが、ちょっと休ませてくださいませんか。 Di sini